Ambisius mungkin jadi kata yang tepat buat HP satu ini. Pertama kali datang ke Indonesia dengan membawa SoC paling baru, sekarang iQOO kembali hadir dengan cara yang sama, menghadirkan ponsel bertenaga Snapdragon 782G pertama melalui iQOO Z7 5G. iQOO Z7 5G jadi ponsel kedua yang diluncurkan merek tersebut di tanah air. Ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 782G, ponsel membawa peningkatan performa dari chipset pendahulunya hingga 13% untuk GPU dan 10% untuk CPU. Ditambah lagi, opsi RAM-nya banyak sampai 12GB. Apakah klaim tersebut sekadar gimmick atau bukan? Yuk kita buktikan! Ketika kami coba buat mainin game-game berat seperti PUBG dan Mobile Legends, grafisnya berjalan dengan baik dan nggak ada lag yang berarti. Untuk PUBG, pengaturan grafis defaultnya adalah HD High. Secara manuver gerakan sih lancar, gambarnya juga smooth dan responsif pas nembak. Secara keseluruhan, settingan defaultnya cukup mengesankan. Pengaturan frame rate HD sendiri mentok di Ultra. Ketika diganti ke HD Ultra, memang ada sedikit perubahan, tapi ini bukan frame drop dan nggak terlalu signifikan. Sedangkan ketika main MOBA, ini grafisnya bisa sampai refresh rate Ultra dan grafis tinggi. Memang secara grafis lebih meningkat, warna lebih cerah dari sebelumnya. Ketika menyerang juga masih oke dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi perihal konsumsi baterai, mungkin ini perlu jadi catatan buat iQOO. Main PUBG selama 30 menit, baterainya itu terkuras 10% sahabat tech. Buat ponsel dengan kapasitas 5000 mAh ini terbilang boros sih. Udah gitu, peningkatan suhunya udah terasa nih, walaupun main game cuma setengah jam. Sementara itu, scrolling TikTok 1 jam menguras 7% daya dan nonton YouTube dengan durasi yang sama menguras 5%. Makanya mungkin iQOO mensiasati hal ini dengan menambahkan dukungan teknologi 120 watt dual cell flash charge. Teknologi dual cell ini membantu pengisian daya yang lebih cepat. Nah, itu baru performanya sahabat tech. Sekarang kita ngomongin desain iQOO Z7 5G yang kayaknya nggak terlalu mereka pikirin sih. Ya biasa-biasa aja desainnya. Bodi belakang iQOO Z7 5G menggunakan polikarbonat yang nggak ada kesan premiumnya. Di bagian belakang juga ada housing kamera berbentuk persegi panjang berisi 2 lensa kamera dan di sampingnya ada lampu flash serta embel-embel iOS. Terus di sisi sampingnya ini ada lekukan yang memberikan kesan tipis. Di sisi kanan ada tombol volume dan daya yang sekaligus disematkan sensor sidik jari. Di bagian bawah ada speaker, mikrofon, slot SIM card, dan port USB tipe C. Masih ada jack headphone 3,5 mm juga di atas dan di sisi kiri kosong. Layar iQOO Z7 5G membentang 6,38 inci dengan panel IPS LCD dan refresh rate 120 Hz. Bezel kiri kanan tipis, bawahnya agak tebal tapi nggak mengganggu estetika dari ponsel itu sendiri. Kamera selfie-nya mengusung desain punch hole di bagian atas layar. Bicara soal kamera, iQOO Z7 5G hadir dengan kamera utama 64 MP dan kamera depth sensor 2 MP. Mari kita bahas hasil fotonya. Yang pertama, untuk kamera utama, warna dan detail yang dihasilkan cukup bagus karena tekstur gedung yang ada di kejauhan masih terlihat nih. Pada bagian langit juga tidak terlihat overexposure. Warna hijau pada pohon terlihat alami meskipun agak sedikit underexposure pada bagian kiri bawah. Namun ini bisa dimaklumi. Lanjut, kamera iQOO Z7 5G juga menawarkan mode HDR yang jitu untuk foto membelakangi cahaya. Tanaman di bagian bawah terlihat jelas tanpa exposure yang terdominasi. Selain itu, bagian langit dapat terlihat jelas juga. Dengan demikian, kalian gak perlu ragu nih untuk memotret subjek yang membelakangi cahaya menggunakan ponsel ini. Untuk kamera depth sensor di mode portrait, hasilnya cukup memuaskan. Tidak ada gangguan pencampuran antara tepi subjek dan latar belakang, termasuk di bagian celah subjek. Tidak lupa, kita juga menguji OIS pada kamera ini, yaitu dengan foto di malam hari. Hasilnya, meskipun ada beberapa noise yang menjadikan ketajaman sedikit menurun, namun hasilnya terlihat terang. Lampu-lampu warna-warni tidak terlihat blooming, tidak juga ada gangguan flare.
Kami juga mencoba mode Pro yang mana shutter speed, white balance, ISO, fokus, dan lainnya bisa diatur secara manual. Lewat fitur ini, kalian bisa mengasah kemampuan fotografi kalian. Salah satunya seperti foto light trail yang kami coba pada malam hari. Ini dia hasilnya. Beralih ke kamera depan, iQOO Z7 5G dibekali resolusi 16 megapiksel. Ketika selfie dengan membelakangi cahaya, hasilnya menampilkan beberapa gangguan overexposure nih di bagian wajah. Meski demikian, detail latar belakang tetap terjaga dengan warna yang cukup akurat. Nah, buat videonya sama nih kayak Vivo. iQOO Z7 5G juga dibekali fitur Hybrid Image Stabilization. Maklum, iQOO kan ada di bawah naungan Vivo. Dengan fitur ini, video menawarkan hasil yang stabil walaupun direkam dengan tangan. Udah ngomongin performa sampai kamera, sahabat tech pasti sekarang bertanya-tanya nih, harga iQOO Z7 5G. Untuk opsi RAM 6GB 128GB, harganya dibanderol Rp4.299.000. Kalau yang RAM 8GB dengan kapasitas memori 256GB, harganya dibanderol Rp4.899.000. Gimana nih menurut sahabat tech? Apakah kalian tertarik buat beli iQOO Z7 5G? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa!